Ya, Shalom, selamat petang, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat SU, dimanapun berada. Senang sekali bisa hadir kembali di tengah-tengah kita, program acara sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Dan di sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan atau membahas tema yaitu tren dunia kerja di pasca pandemi ini. Tentu ada begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi, Bapak Ibu, karena pandemi COVID yang masih berlangsung saat ini, dan perubahan-perubahan itu kadang memaksa kita juga sebagai para pekerja, sebagai orang-orang Kristen yang bekerja untuk mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Ya, kita sangat mengikuti dan bergantung pada perubahan itu. Beberapa waktu yang lalu, ketika PPKM masih sangat ketat, kita menjadi sangat sulit ya untuk mengakses atau pergi bekerja. Dan saat ini, ketika PPKM misalnya sudah mulai dilonggarkan dan level COVID itu sudah mulai menurun, kita aktivitas sudah mulai bergerak lagi. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok, bahkan beberapa waktu ke depan. Karena itu, melihat pada tren yang terus-menerus berubah, Bapak Ulbrit Sihaan di sore hari ini akan menolong kita untuk melihat tren-tren tersebut dan bagaimana kita mampu untuk menyesuaikan diri. Di sore hari ini, Pak Ulbrit sudah hadir bersama-sama dengan kita. Selamat sore, Pak. Ya, sore Irvin, Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Ya, beliau ini kalau kita melihat pada flyer yang sudah dibagikan, beliau adalah founder atau pendiri dari Yayasan Aksano Muda Indonesia, dan juga beliau banyak sekali melayani di dalam bidang motivator dan trainer, baik itu di perusahaan-perusahaan maupun juga di lembaga-lembaga Kristen, bahkan di gereja, Pak ya. Ya, Ya, beliau juga adalah seorang vice president di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memulai program sejenak bersama SU di sore hari ini bersama dengan Bapak Ulbert Sihaan, saya mengajak kita semuanya untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur bahwa di sore hari ini, petang ini kami masih bisa untuk mendengarkan pelajaran-pelajaran yang berharga dan melihat tren dunia kerja yang terus-menerus berubah seiring dengan masa pandemi ini. Tuhan, mari Engkau menolong kami untuk melihat perubahan tersebut dan mampu untuk hadir di dalamnya dan mengikuti perubahan-perubahan tersebut agar kami tidak tertinggal di dalam profesi atau kerja yang kami lakukan. Tuhan berkatilah kami, berkati hamba-Mu, Pak Ulbert yang akan menjadi narasumber di sore hari ini. Terpujilah Engkau, kepadamu kami menyerahkan waktu ini ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. amin. Ya, langsung saja saya serahkan kepada Pak Ulbrit untuk menyampaikan materinya. Baik, ya eh, Pak Irvin, Bapak Ibu semua, izinkan saya sudah share screen. Ya, sudah terlihat screen saya kah, Irvin? Sudah ya? Ya, sudah Pak. Baik. Ya, ini lebih kepada sharing dan diskusi. Nanti secara schedule kita 1 jam, tapi kalau nanti ternyata diskusinya hangat gitu ya, interaktif, kita juga bisa lebih. Saya sore hari nanti juga sudah malam ini sudah free, tidak ada kegiatan lain. Ya, jadi ini lebih kepada sharing dan diskusi. Tadi dari Irvin sudah disampaikan, saya saat ini bekerja, saya sebagai seorang karyawan, 24 tahun saya di Astra Group, lalu saat ini di sebuah perusahaan logistik nasional, saya Vice President di bidang Transportation Management, dan juga tadi ada Yayasan Auksano Indonesia Muda. Bapak Ibu bisa cek di websitenya atau follow Instagramnya ingin lebih tahu tentang Auksano. Ya, ini foto di pelayanan di salah satu daerah pedalaman tahun lalu sebelum COVID mulai. Ya. Nah, info sebelum dimulai, peserta diharap fokus gitu ya, dan nanti bertanya dua arah lah gitu ya.
apa namanya, kita harapkan interaktif, bisa catat atau kalau mau foto materinya gitu ya. Dari panitia, dari Pak Irvin dan tim disampaikan ada kurang lebih 3 topik yang mau disampaikan dalam waktu 1 jam. Pertama, memahami tren dunia kerja setelah pandemi. Yang kedua, melihat peluang dunia kerja dan bagaimana cara mendapatkannya. Yang ketiga, bagaimana mengembangkan diri untuk bisa melihat tren ini setelah pandemi, baik yang mau kerja ataupun yang sudah bekerja. 3 topik ini saya coba usahakan bisa tersampaikan dengan baik dalam waktu yang ada. Ya, jadi ada 3 tadi topik: tren dunia kerja, peluang, dan bagaimana pengembangan diri. Saya akan mulai dulu yang pertama tentang apa yang terjadi tren dunia kerja setelah pandemi COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu, di Alkitab dikatakan bahwa kita itu sebaiknya melakukan perencanaan. Ada sebuah ayat yang relevan tentang perencanaan di Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Itu mengingatkan kita melakukan perencanaan kalkulasi sesuai dengan konteks. Sama hari ini, kalau kita ingin cari kerja sebelum COVID, sesudah COVID, tentu beda situasinya. Ya, karena persaingannya berbeda, probabilitasnya berbeda, dan risikonya berbeda. Nah, kalau dilihat secara umum nasib dunia usaha di tengah pandemi corona gitu ya. Ini saya ambil dari sebuah liputan di internet gitu ya. Ada yang tertekan, betul-betul kesulitan gitu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan itu ya, ada yang meningkat, tapi ada yang bertahan susu gitu ya. Contoh yang meningkat itu kan produk-produk kesehatan ya, hand sanitizer segala macam lah ya. Lalu juga ini nanti dilihat ini ya. Ini di 2020 kesehatan, teknologi informasi, sekarang paket data, langganan internet, semua terkait itulah ya. Nah, lalu ada yang tertekan tapi ada yang so-so gitu. Nanti akan kita lihat di belakang seperti apa. Nah, menurut data itu jumlah lowongan itu jauh menurun di Indonesia dari 2020 ke 2021. Susah sekali sekarang cari kerja di tengah pandemi. Ya, karena apa? Jumlah lapangan kerja yang baru terbentuk gak sebanding dengan angkatan kerja yang baru. Dalam keadaan normal saja di Indonesia, tiap tahun itu bisa sampai 2 juta angkatan kerja baru. Dalam keadaan normal saja, jumlah lapangan kerja dengan yang baru lulus saja nggak sebanding. Kadang ada yang pengangguran, apalagi sekarang. Ini di tahun lalu gitu ya, akhir 2020, saya belum dapat data yang terbaru. Ya, jumlah penganggur menurut BPS gitu ya, di akhir 2020 aja udah 2,56 juta gitu yang menganggur karena COVID ya. Jadi memang pilihannya, kemarin masih muncul berita Lion Air itu PHK sebagian orang karena jumlah orang yang naik pesawat itu terbatas. Industri hotel, restoran itu udah menjadi hal yang sering kita dengar. Nah, ini kalau dilihat gitu ya, ragam jenis yang banyak dibutuhkan katanya setelah pandemi. Ini menurut dari sumber Kementerian Tenaga Kerja di November 2020. Ya, orang tetap butuh humas ya, menjual. Lalu komputer gitu ya. Pengemudi mobil, van, sepeda motor ini karena mungkin kurir ya, logistik gitu ya. Nah, ini masih ada operator peralasan listrik gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat ya, di apa namanya, dia adopsi gitu ya di masa sekarang ini kalau lihat banyak masalah tentang internet of things ya, enkripsi cyber gitu, analisis big data, data science, artificial intelligence, otomasi, e-commerce gitu. Kalau kita lihat ini memang ujungnya ke arah IT semua, teknologi informasi. Bukan berarti harus jurusan IT.
karena di beberapa perusahaan yang sebenarnya dilihat itu adalah orangnya pinter, lulus psikotes, dia bisa jadi jurusan non IT, tetapi karena dia dianggap pintar dan bisa belajar, potensinya bagus, dia dilatih untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut. Ya, ini juga menjadi catatan bagi kita, katanya keterampilan yang paling dibutuhkan perusahaan usai pandemi, setelah pandemi, bukan usai, pandeminya kan belum usai ya. Jadi yang berbasis teknologi tadi, keterampilan fisik dan manual, ya tadi kayak kurir itu butuh fisik itu, driver gitu ya. Nah, keterampilan kognitif lanjutan, coding data dan nah, ini menarik juga, ternyata setelah pandemi di Indonesia itu ada orang-orang kaya baru. Kenapa sih begitu? Karena kalau uang itu kan seperti ini, uang itu kan nggak pernah hilang. Begitu tadinya ada orang, misalkan ini orang miskin meningkat gitu ya. Orang miskin meningkat, uangnya mereka itu kan pindah. Ya berarti orang kaya nambah gitu. Karena uang itu kan nggak hilang ke laut gitu, hanya pindah gitu. Jadi pada saat banyak orang makin miskin, di saat yang sama banyak orang tambah kaya karena uangnya pindah ke sebagian orang. Nah ini yang dari Credit Suisse menyatakan di Indonesia kemarin itu jumlah orang kaya itu naik banyak pada saat pandemi. Tapi yang kaya itu hanya sedikit sekali gitu. Ini persoalannya di Indonesia, koefisien Gini ketimpangannya sangat menonjol. Nah, maka kita akan melihat secara umum gitu, apa yang terjadi dari masing-masing sektor gitu. Di essential workers itu ya, tenaga medis, petani, peternak, karena orang kan tetap butuh makan, butuh minum gitu ya, itu relatif stabil. Ya malah cenderung meningkat untuk beberapa kayak tenaga medis, perawat gitu kan meningkat ya. Lalu untuk pekerja yang ada knowledge worker gitu ya, IT, bankers, itu relatif stabil. Walaupun mungkin ke depan ini menjadi tanda tanya kalau terus seperti ini atau teknologi makin meningkat karena digantikan dengan teknologi. Ya. Nah, yang menarik ini mayoritas kita blue collar, kerah biru gitu ya, pekerja pabrik konstruksi. Ini terganggu karena pekerjaan konstruksi itu menurun. Banyak proyek konstruksi tadinya pemerintah kan meloncorkan banyak dana untuk konstruksi, menyerap banyak tenaga kerja. Tapi karena Covid, sebagian kan dananya teralihkan penanganan Covid. Sehingga memang jumlah proyek konstruksi termasuk perumahan baru yang berbau konstruksi lah, di mana-mana kan dulu jalanan ditutup karena pembangunan ini, pembangunan itu banyak terganggu. Lalu services retail workers terganggu, pekerja di mall, ya pekerja kita tahu Giant, ya Carrefour dan sebagainya itu sepi di mall-mall itu. Ya, apalagi mereka kemudian tergantikan dengan bisnis online. Ya. Ini yang paling parah. Small, medium. Ya, informal sektor. Bayangin berapa banyak, berapa ribu, ratus ribu, berapa juta orang yang pedagang di sekitar sekolah. Kalau ada sekolah 100.000 aja yang tutup, satu sekolah pedagang 10, berarti ada 1 juta orang yang nggak jualan. Gereja, saya anggota jemaat GKI Kayu Putih. Di gereja Kayu Putih itu udah hampir 1,5 tahun nggak pernah ada ibadah. Di sana ada tukang parkir, tukang jualan makanan yang sekitar gereja. Nah itu praktis nggak pernah lagi mereka jualan semenjak Covid, karena nggak ada pernikahan, nggak ada rapat, nggak ada ibadah gitu. Ini yang paling terganggu. Bapak Ibu teman-teman, apakah bisnis kita ada di level itu, di titik itu gitu ya. Nah, memang saat ini ada beberapa bisnis yang lagi berkembang ya, bisnis-bisnis baru yang terkait dengan e-commerce, digital content creator. Tapi kan jumlahnya yang ini kan nggak bisa menggantikan ini semua gitu. Jadi ibaratnya yang di PHK 10, yang terima mungkin paling 2 gitu. Dan kita belum tentu siap atau mampu untuk masuk bekerja di bidang ini gitu. Ya, saya
orang IT, dulu saya sekolah IT, walaupun saya sarjana teologi ya, actually saya sekolahnya IT, dan saya kerja di perusahaan teknologi saat ini, di perusahaan startup, ya, yang otaknya tiap hari mikirin startup lah, bagaimana ini dan itu gitu ya. Memang ini menjadi keprihatinan gitu. Banyak orang mengeluh nggak bisa cari kerja, tapi banyak perusahaan juga susah cari orang karena nggak sesuai kompetensinya. Nah, kalau kita lihat sektor-sektor yang turun negatif semenjak COVID-19 ini, ya, pertama pariwisata. Pariwisata dan seluruh turunannya. Berarti mulai dari biro perjalanan, ya, lalu pengusaha hotel, restoran, souvenir gitu ya. Contoh kalau dulu kita belanja ke Jogja kan ada Dagadu gitu ya. Lalu ada di Bali ada apa? Mereka kan dulu jualan karena banyak pariwisata, tapi begitu pariwisatanya turun kan orang nggak beli souvenir itu gitu. Termasuk juga kepada industri lain, baju. Dulu orang sering jalan-jalan beli topi, beli tas. Karena nggak jalan-jalan, ya nggak beli topi, nggak beli tas. Restoran, ya udah tau lah kita, restoran itu baik karena meeting, pesta, karena makan biasa-biasa, menjamu tamu. Datang dulu kan banyak sekali, saya ada tamu. Ya sekarang kan nggak ada tamu, terutama perusahaan-perusahaan. Sektor retail offline ini juga babak belur, ya. Ya, kita sama tahu itu sangat babak belur retail. Kasihan kalau ke mall itu sepi gitu. Terutama PPKM yang beberapa kali diperketat, orang nggak boleh ke mall. UMKM, ya, media-media tradisional, koran-koran cetak gitu ya, karena orang sekarang nggak mau lagi beli koran majalah cetak. Properti komersial, ya, mall, kantor. Kalau teman-teman kita kerja di perusahaan seperti itu, kantor-kantor tutup, ya, mall juga susah dijual, banyak kantor. Nah, terutama ya pekerjaan-pekerjaan yang sulit dilakukan secara online, ya. Tapi ada yang positif ya, naik ya, kebutuhan pokok karena orang makan ya, orang di rumah kan butuh makan, ya, gula, orang justru di rumah bikin kue, bikin ini gitu ya. Jadi secara umum Bapak Ibu kalau cari kerja, cari yang secara tidak langsung ke industri kebutuhan pokok, farmasi, alat-alat kesehatan, ya, teknologi. Orang butuh pakai data, orang butuh langganan, butuh hard disk, butuh power bank gitu. Semua yang ujungnya ke arah teknologi, ya. Butuh CCTV, ya. Semua yang berbau digital, orang akhirnya bikin website, bikin jualan ini, pedagang online gitu ya. Dan yang bisa dikerjakan WFH. Contoh misalkan ada yang susah dikerjakan WFH, guru les musik itu susah gitu. Karena nggak banyak orang yang mau les musik pakai online. Misalkan Bapak Ibu kerjanya bisnisnya les piano gitu ya. Itu nggak mudah gitu mengubah itu menjadi online. Ada pekerjaan yang bisa mudah dibuat dengan online tapi tidak semua mudah gitu. Nah, kalau dianalisa secara sektor beberapa, tadi ya transportasi, pesawat, mobil, rental mobil, ini turun gara-gara pembatasan aktivitas. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu kerja di bidang yang ada transportasi, nah ini kapan akan membaik? Ya kalau aktivitas sudah normal kembali, setelah misalkan nanti tidak ada PPKM lagi, orang udah pada divaksin atau angka COVID udah sangat turun drastis gitu ya. Lalu alat-alat kantor stationery. Sekarang kalau Bapak Ibu jualan alat-alat kantor lah, spidol, stabilo. Sekarang coba yang jualan spidol, kan orang jarang meeting sekarang. Jualan amplop, jualan buku gitu ya, tas gitu. Selama orang masih sekolah online, kerja online, itu akan sulit untuk bangkit. Otomotif juga, orang beli mobil, motor menurun. Pertama, karena ngapain gue beli mobil gitu kan, jualan motor mobil kan menurun. Ya, karena orang merasa nggak butuh lagi, dan juga daya beli orang menurun. Ya. Termasuk juga properti, rumah gitu ya, apartemen, termasuk pembiayaan leasing. Ya karena tadi orang beli rumah menurun,
beli motor menurun, makanya perusahaan-perusahaan pembiayaan leasing itu juga makin kesulitan untuk mencari orang yang mau leasing. Nah, media ini media. Kalau teman-teman Bapak Ibu kerja di perusahaan media, ini juga akan menjadi concern ya, karena media-media cetak itu makin susah, jadi harus berubah ke online. Restoran ini juga, selama restoran yang berbau restoran. Nah, oke, pariwisata tadi kita udah bahas. Mungkin nggak ada yang bilang apakah pariwisata bisa pulih 2-3 tahun lagi, itu tergantung banyak faktor ya, karena apakah misalkan orang rame ke Bali, ke Jogja, ke Danau Toba gitu ya, karena banyak faktor lah. Apakah nanti ada varian virus baru, apakah daya ekonomi udah meningkat, karena semua itu saling terkait satu sama lain. Oke, sekarang saya masuk ke bagian yang kedua, bagaimana peluang dan mendapatkannya. Ya, saya akan mulai dengan ada sebuah istilah Jepang, ikigai. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita mau bekerja, di dalam istilah Jepang ada yang disebut ikigai, saya akan jelaskan. Kita tahu dulu apa yang saya suka. Irvin suka kerja misalkan programmer, Ulbricht suka mengajar dan sebagainya. Lalu pertanyaan kedua, apa yang kita kuasai? Sebaiknya yang kita suka, yang kita kuasai. Lalu apa yang dibutuhkan? Nah, ini yang menarik nih. Saya misalkan jago bahasa Prancis, tapi di Indonesia nggak ada orang yang butuh jago bahasa Prancis gitu. Ya, beda misalkan saya jago bahasa Mandarin, lagi banyak yang butuh jago bahasa Mandarin gitu. Ya, saya jago main biola, tapi di pinggiran Danau Toba nggak ada yang mau bayar saya main biola gitu. Jadi apa yang kamu suka, sebaiknya kamu kuasai, dunia membutuhkan dan orang mau bayar untuk itu. Nah, kombinasi inilah nanti ikigai, sehingga kita punya, kalau kita suka dan kita kuasai, itulah passion. Ya, kalau orang suka dan dunia butuhkan itu adalah misi. Kalau kita kuasai, orang mau membayar, itu jadi profesi. Kalau orang membutuhkan dan orang mau bayar, itu profesi. Dan kalau di semuanya itu, itulah ikigai. Nah, di tengah pandemi sekarang ini menjadi masalah. Contoh, kita itu jago jadi teknisi pesawat kecil, tapi di Indonesia nggak ada lagi yang pakai pesawat kecil. Mau kita jago ya kan nggak bisa gitu. Ya, jadi memang udah teknologi. Kita jago ahli misalkan sekarang memperbaiki printer dot matrix. Tapi yang pakai printer dot matrix udah nggak ada, yang nggak relevan gitu. Ya. Nah, maka ini singkatnya Bapak Ibu, kita harus punya empat itu supaya kita ada, merasa kita itu merasa puas, kita happy tapi punya duit gitu. Ya. Nah, saya mau kerja di bidang apa? Di tengah penjelasan saya tadi di bidang awal, semoga Bapak Ibu yang terlambat masih bisa menangkap. Kita harus saya mau kerja di bidang apa dan apa yang saat ini masih butuhkan gitu. Contohnya, Bapak Ibu mau kerja di bidang pariwisata. Orang di sana udah banyak yang jago. Bapak Ibu bahasa Inggris nggak terlalu pintar, nggak punya networking, kan udah nggak tepat mau terjun di bidang pariwisata. Karena orang yang jago di sana, katakanlah ada 1 juta orang, kerjanya sekarang cuma 500.000, masih ada 500.000 yang nganggur gitu. Kecuali Bapak Ibu sangat jago di situ sehingga mau masuk di situ. Ya. Nah, nanti akan kita lihat lagi. Oke, Pak, saya mau di bidang logistik, tapi saya nggak ngerti logistik. Ya, ayo hari ini mulai belajar supaya kita masuk di bidang logistik. Saya mau di bidang IT, tapi saya nggak ngerti. Nah, apakah nanti kita punya kira-kira passion di situ, kita lihat. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya salah satu cara, rajin berburu iklan lowongan. Pergilah lihat misalkan kalau di kampus masih onsite, atau lihat di website resmi perusahaan. Jangan percaya dengan WA berantai. WA berantai itu banyak sekali yang nggak valid ya. Cari di sumber-sumber, di koran pun masih suka ada iklan. Cari yang kredibel. Nah, di situ ketahuan, Bapak Ibu bisa lihatlah. Ya, pekerjaan-pekerjaan termasuk di komunitas dari teman, untuk Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya sekarang pekerjaan yang masih dibutuhkan itu apa. Nah, dari sini Bapak Ibu terutama yang mau cari kerja ya, nanti siapkan diri untuk mencari pekerjaan itu.
Perbaharui riwayat CV. Gini, dulu kamu ngelamar jadi kerja di bidang pariwisata, sekarang di bidang logistik. Kan beda penekanan CV-nya, beda penekanan apa yang mau ditekankan. Jangan buat satu CV untuk semua, ya. Karena apa? Tidak ada satu jenis CV yang cocok untuk semua posisi. Kalau perlu buat CV versi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, versi panjang, pendek, sedang, sesuai dengan yang perusahaan yang kita mau lamar. Sesuaikan dengan perusahaannya, posisinya, dan seterusnya. Kadang kita mesti downgrade, karena mungkin kita manajer, tapi yang dibutuhkan adalah supervisor, supaya orang nggak takut merekrut kita. Ya, nah supaya teman-teman ini juga penting, sering banyak orang masuk referensi. Referensi itu artinya ada teman, senior, orang gereja, orang SUI yang mereferensikan. Tapi apa? Buat kesan positif. Contoh Bapak Ibu, saya teman Bapak Ibu. Kalau saya aja nggak srek sama Bapak Ibu, gimana saya mau referensi ke teman saya yang saya aja kecewa gitu. Ya, jadilah orang yang dipercaya, mulai dari hal-hal kecil. Ya, dari buat rasa aman, dengan sering interaksi. Saran saya di WA Group, Bapak Ibu, jangan udah 1 tahun di WA Group nggak pernah komen. Begitu ada lowongan, Bapak Ibu nanya orang, ini siapa ini orang, kok pernah nongol gitu. Ya, kasih selama ulang tahun di WA Group. Kalau ada yang kedukaan, turut berduka cita. Minimal orang-orang tahu ada Bapak Ibu di grup itu. Supaya kalau ada lowongan kerja, orang tahu itu teman saya. Tapi nggak tahu itu orang songong banget, kan repot ya. Nah, tips wawancara ya, intinya Bapak Ibu kalau wawancara kita menjual diri, tanda kutip ya. Menjual diri itu harus yakinkan kenapa Bapak beruntung kalau milih saya dan Bapak rugi kalau melepas saya. Berarti kan kita kayak menjual diri ke dia ya. Tapi balik lagi, saya kasih contoh nih. Bapak Ibu, kalau ada orang senang makan, ya ini kasih contoh ilustrasi supaya gampang ya. Ada orang yang senang makan, yang penting makan itu enak. Lalu yang kedua, ada senang makan, yang penting itu makan itu sehat. Yang penting, yang ketiga ada yang penting apa itu murah. Yang keempat, yang penting keren. Oh, ini makanan artis gitu, instagramable gitu. Tentu Bapak Ibu cara menjualnya kan beda. Kalau Irvin itu yang penting enak, oh pokoknya enak sekali, maknyus segala macam. Tapi kalau Irvin itu orang peduli dengan sehat, kandungan gizinya, ini organik, kan nggak ditonjolkan enaknya. Tapi kalau Irvin yang penting murah, yang ditonjolkan murahnya. Kalau keren yang, nah gitu kurang lebih sama dengan interview. Bapak Ibu perlu tahu ini perusahaan, ini pewawancara apa yang dia cari gitu. Contoh dulu, saya sebagai mantan HRD, saya lama jadi HRD, terakhir saya GM HRD di sebuah perusahaan. Saya cari orang yang tentang project manager. Project manager itu kan mesti orang yang punya planning yang akurat. Saya tanya dia, kamu rencanamu habis ini mau kemana? Bahkan itu dia tidak bisa jelaskan dengan baik. Ya bagaimana saya percaya dia seorang project manager, dia rencanakan yang simple aja nggak bisa menjelaskan. Itu contohnya gitu ya. Kemarin saya juga minggu lalu baru interview seseorang, saya tanya, apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Dia nggak bisa jelaskan. Padahal kan interview itu udah diundang 3 hari sebelumnya. Kenapa dia nggak pelajari di Google? Kenapa dia nggak cari sumber informasi sehingga dia bisa menjelaskan perusahaan tersebut? Jadi kalau Bapak Ibu dipanggil interview di Bank BCA, Bapak Ibu bisa menjelaskan apa Bank BCA, apa kelebihannya dibanding bank lain dan seterusnya. Yang terakhir, pengembangan diri. Ya. Seperti pohon ini kan kita harus bertumbuh, berkembang dari awal kita kerja sampai kemudian kita berkarir gitulah ya. Nah, di dalam Alkitab dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kita ini bekerja ini adalah mandat dari Tuhan. Ya, bekerja itu adalah bukan hukuman tapi mandat dari Tuhan. Nah, di Kejadian 2 ayat 15. Maka sebenarnya apa sih yang membuat orang itu bisa sukses, tanda kutip, tapi kemudian dia utuh dan jangka panjang? Kenapa saya sebut?
karena banyak orang sukses itu seperti dia begini, dia cepat naik habis itu nyungsep. Karena apa? Manipulasi, korupsi, tipu-tipu. Kita ingin yang sukses, yang stabil, tapi terus ke atas. Ya, yang kedua, buat apa kita sukses, cepat, tapi tubuh kita sarang penyakit, habis itu kita langsung mati. Gitu ya. Jadi ini sukses yang utuh gitu ya. Baik sebagai seorang pengusaha, karyawan, bahkan rohaniawan. Nah, saya ambil contoh dari Astra. Saya pernah lama di Astra, tapi saya ambil ini karena udah ada di internet ya. Ini ada di website Astra. Ini contoh jenjang karir di Astra. Bagaimana orang dari mulai masuk seorang S1 ya, itu sampai ke atas. Ini seperti tangga. Bapak Ibu bayangkan kan gini. Apakah kalau diterima 100 orang S1 lalu 100 orang jadi manajer? Kan nggak bisa gitu. Ya kan, pasti ada seleksi kan, kayak gini kan, berarti hanya orang terbaik yang naik jadi staff, supervisor, manager, bahkan sampai GM dan direktur. Maka kita harus mengembangkan diri sebagai pribadi. Kita apa? Kita memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan dan profesi kita masing-masing. Inilah kunci sukses. Apapun itu, apa yang disebut kompetensi? Kompetensi itu seperti kopi panas yang terdiri dari knowledge, skill, dan attitude. Ini digabung jadi satu. K, S, A. Seperti kopi, ini satu. Air panas, kopi gula diaduk jadi satu. Itulah kompetensi, knowledge, skill, attitude. Tidak ada satupun profesi di dunia ini yang tidak butuh tiga-tiganya. Contohnya apa? Pemulung itu butuh knowledge. Bagaimana dia tahu, oh barang A harganya mahal, barang B nggak mahal. Di perumahan sana banyak barang bekas yang bagus, di perumahan sana nggak ada barang bekas yang bagus. Pengemis pun butuh knowledge. Bagaimana dia tahu di restoran mana yang banyak orang kaya makan, di restoran mana malah kamu dipalakin, digebukin. Skill. Skill itu keterampilan. Negotiation skill, leadership skill, writing skill, presentation skill. Seperti saya presentasi ke Bapak Ibu, ini presentation skill. Itu juga dibutuhkan. Seorang pemulung butuh skill bagaimana packing barang. Seorang pengemis butuh skill bagaimana supaya wajahnya kelihatan itu kasihan, jadi orang ngasih uang. Ya, tidak ada. Pendeta butuh knowledge, butuh skill. Pendeta harus tahu cara berkhotbah kepada jemaatnya yang kelas bawah dengan jemaat yang pebisnis. Beda cara khotbah kepada jemaat kita banyak buruh pabrik dengan pengusaha. Skill. Bagaimana cara kita menjelaskan di hadapan anak TK dengan anak kuliah, itu butuh skill. Attitude, ya, sikap. Ya, karakter, sopan, sabar, bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, maka ini kita dapatkan dengan belajar, ini kita dapatkan dengan berlatih, tapi kuncinya adalah karakter. Bapak Ibu sebagai karyawan, pengusaha atau apapun butuh knowledge sesuai dengan bidangmu. Kalau engkau jadi pengusaha mesti punya knowledge. Bagaimana beli bahan baku yang lebih murah? Bagaimana melakukan packaging supaya yang harga jual saya lebih mahal? Kopi yang biasa harga 10.000, begitu di packaging harganya 30.000. Padahal biaya packingnya lumayan 5.000. Skill. Bagaimana Bapak Ibu melakukan skill terhadap segala hal? Ya, banyak sekali dimensi skill. Termasuk attitude, mau kerjasama. Tapi ini kuncinya. Attitude yang baik akan mendongkrak knowledge dan skillmu. Maka ini kunci. Tapi sebaliknya kalau attitude-mu buruk, ini akan hancur. Karena engkau sombong, gak mau belajar dan seterusnya. Nah, maka Bapak Ibu, jadilah engkau orang yang tampil dan hasilmu berbeda dibanding kompetitor, menonjol. Kalau engkau jadi orang HRD, jadilah HRD yang berbeda. Kalau jadi marketing yang berbeda. Dari caramu berbicara, caramu berkomunikasi, caramu jawab email, caramu WA. Punya sesuatu yang unik dan positif. Maka pertanyaan bagi Bapak Ibu yang hadir di sore hari ini, malam hari ini, knowledge-mu, saya Ulbrich Siahaan sebagai HRD di bidang otomotif,
Ya kan gitu. Apakah engkau punya knowledge yang menonjol di atas orang lain? Saya kerja 3 tahun, 4 tahun pindah. Saya pernah nanganin customer service, maintenance, project manager, operation, technical support, HRD, GA, IT. Saya orang yang hari ini saya belajar di bisnis logistik, transportasi. Jadi orang yang punya knowledge dengan rajin belajar. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Orang yang berpengetahuan lebih daripada orang yang tegap kuat. Jadi kita harus menjadi cerdas. Nah, lalu kemudian skill sebagai bagaimana skillmu? Ya tadi negotiation skill, writing skill, presentation skill. Bapak Ibu melihat saya punya slide. Ada orang, kamu jualan, hidupmu itu jualan, tapi bahkan bikin slide tidak menarik. Bagaimana bikin slide yang menarik gitu kan? Nah, termasuk skill-skill yang lainnya sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Yang terakhir, attitude. Attitude saya sebagai, kalau kamu jadi seorang sales, ya tahan banting. Jangan cengeng gitu loh. Kalau kamu jadi HRD, orang yang senang gaul dengan orang lain, senang berinteraksi. Ya. Kalau kamu jadi orang project manager, harus orang yang strict dengan berbagai aturan gitu. Jadi kita punya attitude yang sesuai dengan, memang ada attitude dasar, ada attitude yang memang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Ya, maka saya harapkan Bapak Ibu punya attitude yang menonjol sesuai dengan bidangmu, berani gitu ya, ramah, tahan banting sesuai dengan profesimu. Saya bagian tutup dengan bagian akhir, kisah 3 kayu. Attitude itu berasal dari karakter, karasin itu artinya mengukir, membuat tajam dan dalam. Ada 3 kayu. Kayu yang pertama begitu diukir itu dia langsung kabur karena nggak mau diukir. Akhirnya dia menjadi kayu bakar. Dalam 1 bulan dia udah habis jadi abu. Kayu yang kedua dia mau diukir, tapi begitu diamplas, begitu mau digosok-gosok kabur, dia jadi patung, tapi patung yang jelek. Akhirnya ditaruh di gerbang di desa Tugu Selamat Datang di desa kami. Kena panas, kena hujan, dalam waktu 6 bulan setahun udah lapuk. Kayu yang ketiga, ini diukir, diamplas, dicat, di oven semua, sampai selesai jadi kayu yang bagus. Dan kemudian dibeli, ditaruh di ruang tamu, di sebuah rumah atau di istana, dan puluhan tahun, ratusan tahun patung itu masih ada. Maka dalam hidup kita, Tuhan sering mengizinkan kita diukir dengan cara yang sakit oleh atasan, oleh rekan kerja, oleh customer, tapi kita sedang dibentuk Tuhan, dikembangkan menjadi sesuatu yang baik. Biarlah kiranya sharing ini bisa menginspirasi kita, dan kita untuk tanggung jawab, diskusi dan tanya jawab, saya serahkan kembali kepada Irvin. Makasih. Ya, terima kasih banyak Pak untuk materi yang sudah disampaikan. Kiranya memberkati kita semuanya, dan kepada sahabat SU yang ingin memberikan pertanyaan, kami silakan untuk raise hand terlebih dahulu supaya lebih tertib, dan baru setelah itu boleh open mic dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, silakan. Iya, saya mungkin mau bertanya, Pak. Ya, Eh, silakan. Misalnya ini kan sekarang kita pandemi bisa dibilang sudah agak mulai, kasus-kasus sudah mulai menurun gitu ya. Dan beberapa jenis pekerjaan itu bisa dilakukan secara online. Nah, tetapi ketika eh, misalnya pandemi ini selesai dan ada pilihan-pilihan untuk melakukan online atau onsite. Nah, bagi sebuah perusahaan, kira-kira mana yang lebih eh, menguntungkan gitu ya? Apakah tetap online seperti masa pandemi, atau kembali sebelum masa pandemi dengan onsite bagi pekerja-pekerja misalnya gitu? Ya, jadi gini, apa namanya, Irvin, pada dasarnya antara onsite dengan online itu tidak ada rumus baku matematikanya.
tetapi sangat tergantung situasi dari masing-masing perusahaan. Tapi saya ambil contoh yang ekstrim gitu ya. Kalau perusahaan pabrik manufacturing itu kan agak sulit dilakukan online. Pasti namanya bikin bikin motor, bikin spare part, bikin gelas kan mesti di pabrik. Ya, Oke. Tapi pertanyaan berikutnya, tapi kan di pabrik itu banyak staffnya Pak, orang IT-nya, finance, accounting kan bisa online. Ya, disitulah nanti titik temu perusahaan itu. Bagaimana dia mengcombine kalau sebagian orang online, sebagian offline bagaimana? Terutama culture orang Indonesia. Ya, kedewasaan orang, kesiapan orang. Kalau dia onsite, misalkan begitu butuh kan ada di situ. Tapi begitu online karena udah terbiasa pasti cariin bosnya lagi ngantar anak sekolah, lagi tidur, lagi makan. Jadi akhirnya kemungkinan akan ada perusahaan yang tetap saya nggak mau, saya tetap offline 100%. Tapi ada juga yang kedua, jenis-jenis perusahaan yang memang sangat memungkinkan dia itu semua itu nggak butuh fisik. Contoh, perusahaan IT bikin programmer. Kan sebenarnya kalau bikin program, kan nggak perlu ketemu fisik sebenarnya. Semua di rumah masing-masing, yang penting programnya jadi gitu. Udah ada metode-metode bagaimana mereka cek pekerjaan, karena ujungnya hasil akhirnya gitu. Nah, lalu apa yang terjadi? Kalau dia buat offline di kantor, mesti nyiapin ruangan, nyiapin toilet, aqua segala macam. Ya bagi direkturnya ngapain? Kerja di rumah masing-masing aja. Yang penting kan kerjanya beres. Nah, mereka bisa ekstrim sehingga mereka kalaupun nyewa kantor itu hanya untuk simbol dan karyawannya terserah lu mau kerja di mana, yang penting lu tiap pagi setor kayak kode programmer, yang penting hasil akhirnya diklik jalan gitu. Nah, tapi akan ada kemudian perusahaan-perusahaan yang ketemu di tengah. Sebagian dia modelnya misalkan gantian seminggu masuk, seminggu atau bagian tertentu. Jadi itu tidak akan ada rumus pastinya. Nah, ada tetapi, itu sangat dipengaruhi oleh culture pimpinan. Kalaupun perusahaannya itu misalkan itu sebenarnya secara konsep bisa online, tapi kalau bos-bosnya, direkturnya, ownernya enggak panggil orangnya ketemu gua, ya mak udah susah tuh. Ya kan? Nah, tetapi kalaupun perusahaannya itu sebenarnya agak berat kalau dia pun online, cuman karena bosnya udahlah kita coba. Kan tergantung bosnya mendrive. Itu kurang lebih. Itu semoga menjelaskan Irvin. ya, terima kasih banyak Pak. Ini ada satu pertanyaan Pak di room chat dari oke Ibu Sofia ya. Mohon maaf kalau saya salah. Dalam hal mana yang perlu penekanan-penekanan skill bagi person yang kerja di kantor di bidang pelayanan? Adakah ukuran yang bisa diberikan dalam bahasan sore ini? Sebab dari tadi kajian pada kantor atau perusahaan dan bukan pelayanan seperti gereja atau lembaga pelayanan. Sorry, saya coba langsung baca supaya saya lebih memahami ya. Dalam hal mana yang perlu penekanan skill bagi person yang kerja di kantor di bidang pelayanan? Ada ukuran yang bisa diberikan dalam bahasan sore ini? Sebab dari tadi kajian pada kantor dan perusahaan dan bukan pelayanan seperti gereja atau lembaga pelayanan. Oke, baik. Saya 2 minggu berturut-turut hari Sabtu lalu gitu ya, hari Sabtu lalu dan Sabtu sebelumnya membawakan training kepada bagaimana yayasan dan panti sosial yang ada di bawah pembinaan Keuskupan Agung Jakarta sekitar 30-40 yang diselenggarakan oleh komunitas Jumat Pertama ya. Bagaimana yayasan dan panti sosial survive di tengah pandemi. Nah, bagi saya sih melihatnya begini. Kalau namanya udah bicara pelayanan atau perusahaan, kan tetap ada target yang harus dijalankan untuk kita hidup. Ya. Contoh panti sosial, panti asuhan gitu ya. Dia selama ini butuh duit 40 katakanlah simpelnya 20 juta sebulan supaya pantinya bisa hidup, makan dan sebagainya. Ternyata donaturnya itu lalu kemudian ada yang karena sesuatu nggak ngasih uang lagi. Sekarang uang yang masuk tadinya cuma misalnya 10 juta, sekarang jadi 4 juta. Lalu bagaimana? Apakah dipulangkan atau dibubarkan?
kan berarti mesti tetap mikir. Jadi konsepnya bagi saya, gereja, yayasan, atau pelayan tetap. Prinsipnya kan ada target yang harus diselesaikan sesuai dengan yayasan atau gereja masing-masing. Target itu bisa berupa target finansial, bisa berupa target operasional. Contoh misalkan gereja. Sekarang gereja itu isu, saya sering keliling khotbah di berbagai gereja. Isu gereja saat ini masalah keuangan. Karena pemasukan tanda kutip, persembahan dan perpuluhan dan sebagainya menurun. Sementara operasional mesti jalan. Nah itu kan ayam dan telur. Nah bagaimana kalau jemaat memberi kalau tidak merasa diperhatikan? Dulu orang kadang merasa diperhatikan karena ketemu secara fisik di gereja. Lah bagaimana kita mengubah perhatian secara online? Apakah gereja misalkan membuat kunjungan virtual per minggu satu keluarga dan sebagainya. Jadi menurut saya, kalau pertanyaannya tadi bagaimana, jadi di pelayanan itu mesti ada, dan ini bicara dari leaders. Saya sebenarnya senang sekali kalau diundang oleh sekolah, oleh para ya ini untuk bicara hal ini. Karena bertahun-tahun mungkin kita hidup terlena dengan konsep donatur. Tapi sekarang begitu donatur kita masalah, apakah kemudian kita ikut tanda kutip mati konyol gitu kan? Nah, saya kasih contoh kemarin. Bagaimana pengurus panti sosial yayasan, sekarang kan punya tanah kosong. Bagaimana tanah kosong pelihara cabai, tomat, melihara ayam, atau kamu bikin produk. Oke, saya jualan produk, selama ini jualannya titik di koperasi. Lah nggak bisa, gimana jualan online? Bagaimana kamu dan seterusnya gitu-gitu. Jadi menurut saya apa yang saya sampaikan tadi itu tidak hanya relevan untuk pekerjaan kantor atau bisnis, tapi termasuk kepada yayasan, sosial, gereja gitu. Itu kurang lebih Irvin. Oke, terima kasih Pak. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Oke, ada Pak Yohanes mungkin ya? Ya, silakan Pak. Selamat sore Pak Sihan. Ya, Pak Yohanes, selamat sore Pak. Nah ini Pak, kita kalau kita masih ingat di awal pandemi ya itu ya, Presiden kan sempat marah-marah tuh, Bu. Ngomel ke menterinya, dengaran Pak, Sorry, kurang jelas Pak. Tadi gimana? Siapa yang marah-marah Pak? Presiden Oh, Jokowi. ya, ya, ya. Nah, dia kan sempat marah ke menterinya, dia bilang kerja seperti cuti. Itu kan masalah awal pandemi karena mereka kan kerja dari rumah kan sempat tuh menteri-menteri. Nah ini kan satu problem Pak, ketika tren kerja ini ya, mungkin setelah pandemi ini akan terapkan tren saya kerja dari rumah, itu mungkin seperti Jokowi katakan Pak, karena budaya kita belum seperti itu sepertinya gitu. Nah itu yang kerja seperti cuti itu mungkin menterinya susah dihubungin, target kerja tidak tercapai hingga menterinya presidennya ngomel kan yang keras itu. Maksudnya apakah itu perlu diterapkan aturan-aturan tertentu, misalnya satu perusahaan gitu ya, dia ambil keputusan untuk kerja online oke. Tapi target misalnya harus apa gimana, apakah harus begitu, atau yang Bapak bilang tadi ada memang budaya orang jadul pimpinan yang maunya ketemu, itu ngerubahnya kan ya memang harus berubah itu ya kalau bisa online itu. Cuma masalahnya orang itu Pak kurang bisa percaya itu loh. Kalau online itu memang jadi problem sendiri. WA dijawabnya dari pagi kita WA, bisa siang atau sore baru dijawab. Kalau online itu kan, diteleponin entah orangnya di mana, nggak langsung angkat telepon. Nah, kalau hal-hal itu terjadi Pak, apakah memang perlu dibuat aturan yang begitu ketatnya sampai harus online itu Pak ya, kalau kerjanya itu loh. Saya contoh istri saya pun kan seorang perawat gitu ya. Ya. Karena itu namanya on call itu Pak. Ini budaya orang kita ya Pak. Kenanya on call kan standby di rumah ya, dipanggil siapa Pak. Ya. Karena on call pun susah loh Pak, teleponin, nggak ngangkat telepon. Nah, budaya-budaya seperti ini Pak, kalau tren kerja nanti akan online begitu kan jadi masalah tersendiri Pak. Ya. Bagaimana itu? Baik, jadi Pak Yohanes gini Pak. Pada dasarnya hubungan kerja atau hubungan komunikasi kan sangat dipengaruhi salah satu trust. Trust itu dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu result. Contohnya gini,
Kita punya anak di rumah, Pak. Anak kita ini, si A dan si B. Si A itu, Pak, itu selalu juara, nggak pernah dapat komplain dari sekolah, dapat beasiswa, dan ini dan itulah. Walaupun kita nggak pernah dia belajar, Pak, dia nggak ada di meja, nggak ada di kamar, kita trust aja, Pak, karena bertahun-tahun orangnya baik-baik aja tuh, juara gitu. Tapi coba, Pak, anak kita si B, anak kita ini nilainya jelek, sering dikomplain dari sekolah, sering ini dan itu. Bahkan dia megang handphone di depan kita, kita tanya, kamu ngapain aja kamu? Nonton film ya? Gitu, Pak. Nah, sama dengan pekerjaan di kantor. Sebenarnya, kalau seorang bawahan atasan itu, contoh dia seorang sales, jualannya lancar, customer nggak ada yang komplain. Walaupun bosnya nggak pernah lihat dia, ya bosnya nggak nyariin dia. Tapi coba jualan nggak mencapai target, banyak komplain. Walaupun dia ada di kantor, tetap aja bosnya kesel. Apalagi nggak ada di kantor, dia makin dicariin gitu. Jadi pada dasarnya, nah balik lagi nih. Saya sepanjang saya bekerja, Pak, saya jarang dicariin bos. Karena dari dulu kerjaan saya tanda kutip beres gitu. Nah, jadi mulai dulu itu. Nah, balik lagi tadi, tergantung artinya kalau kita sebagai atasan, tergantung kedewasaan dari masing-masing bawahan kita. Ya, ada beberapa atasan contoh kalau dibuat, kita kan meeting selalu jam 8 pagi, cek 5 menit sebelum mulai. Ini online nih, dan harus wajib buka kamera. Ya dengan setidaknya kan anak buahnya udah mandi dulu, cuci muka sebelum jam 8 kan. Bahwa itu sesudah itu tidur lagi mau gimana lagi lah gitu. Tapi coba kalau kita udah anak buah kita kayak gitu, kita nggak buat kayak gitu, meeting nggak buka kamera, tahu nggak? Dia meeting sambil tiduran, Pak, selimutan. Kita ngomong berbusa-busa, dia sambil tiduran tuh. Pas nanti diteriakin, namanya contohnya Riko, Riko. Akhirnya diteleponin temannya, dia, Pak, maaf Pak, tadi gangguan sinyal, padahal dia baru makan Indomie gitu. Jadi memang kesulitannya, Pak, kalau kerja online itu kita bicara tentang trust, dan trust itu dipengaruhi banyak faktor, salah satu kedewasaan, dan bagaimana result kerja dia selama ini. Semoga menjawab, Pak Yohanes. Ya Pak, saya lanjut dikit Pak ya. Bagaimana dengan kebiasaan Pak, budaya maksudnya? Ini kan sesuatu yang baru Pak buat kita Oke, Indonesia. Itu membangunnya itu loh Pak. jadi Membangunnya gimana? itu kalau pertanyaan Bapak bagaimana membangun sistem, Pak, itu udah satu sesi tersendiri. Saya dulu lama di beberapa perusahaan tentang memegang culture, Pak. Saya ketua komite culture. Kita bicara culture itu kan bisa pendekatan sistem memaksa orang jadi culture atau pendekatan personal. Ya. Contoh gini, Pak. Ya. Orang Indonesia, Pak, begitu ke Singapura, sebandal-bandalnya dia, Pak, langsung di Singapura tertib. Nggak buang sampah sembarangan, nggak meludah sembarangan. Dia itu nggak, nggak nyebrang sembarangan. Apakah orangnya berubah? Enggak. Sistem di Singapura membuat dia berubah karena takut. Begitu dia pulang ke Indonesia, Pak, nggak sampai mendarat masih di pesawat Soekarno-Hatta udah kumat lagi, Pak. Pertanyaannya, kenapa selama di Singapura berubah? Karena sistem di Singapura membuat dia berubah. Itu pendekatan yang pertama, pendekatan by system. Jadi makanya di perusahaan, saya sebagai misalkan contoh, saya sebagai seorang direktur, saya tidak mentoleransi telat. Siapa yang telat datang meeting, tutup pintu dari luar, artinya nggak boleh masuk. Dan konsisten, saya yakin Pak, nggak akan ada yang berani telat. Tapi apakah anak buahnya jadi orang yang on time? Belum tentu. Orang itu di rumah tukang telat, di mana-mana tukang telat. Tapi begitu di kantor rajin, karena bosnya galak. Itu pendekatan by system. Nah, tapi sebenarnya itu nggak ideal, Pak. Pendekatan yang ideal adalah mengubah hati orang, seperti Kristus mengubah orang. Kan? Sejak Yesus dalam hidupku, hidupku berubah sejak Yesus. Nah itu. Nah, kalau udah bicara mengubah orang, maka tentu apa? Nah, saya kasih gambaran gini, Pak ya. Semoga izin Irvin, saya mau tampilkan slide ya. Oke, silakan Pak. Ini supaya lebih mudah dipahami. Saya coba tampilkan slide untuk menggambarkan perubahan.
sebenarnya kalau kita bicara tentang orang, Pak, ya. Sebentar ini, oke. Ada 3 lingkaran dalam hidup orang. Ini kok jadi, sebentar, ini tintanya masih hitam, maaf. Supaya tintanya jadi putih. Oke. Ada 3 hal di dalam orang melakukan sesuatu, ya. Yang pertama itu kan belief. Dari beliefnya seseorang itu keluarlah value, nilai-nilai. Dari value keluarlah tindakan, action. Karena seseorang belief bahwa babi itu haram, dia punya belief itu, maka dia memperlakukan babi itu sebagai binatang najis dan seterusnya. Akibatnya actionnya, walaupun dia lapar, dia tidak akan makan babi karena itu najis. Oke. Ada orang, dia itu punya belief bahwa kita ini hidup itu rajin karena saya kerja untuk Tuhan. Apapun yang saya perbuat untuk Tuhan. Sehingga saya harus bertanggung jawab. Saya datang rajin pagi bukan karena takut dipecat, bukan karena takut dipotong gaji, tetapi karena saya sebagai orang beriman, saya mesti rajin. Maka value-nya, dia akan memperlakukan tugas, waktu dengan bertanggung jawab, sehingga waktunya dia akan rajin datang ke kantor. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang punya belief, udahlah hidup itu udah ada ininya masing-masing, rezekinya, lo malas, lo rajin sama aja kok, ngapain lo penjilat aja. Tiba-tiba orang ini punya belief yang buruk, tapi di kantornya dapat direktur yang galak. Lo telat lo, gua pecat lo. Dia berubah bukan karena beliefnya berubah, tetapi karena dia takut dipecat. Waktu direkturnya si A, dia berubah. Begitu direktur B nggak peduli lo mau telat, dia kumat lagi. Nah, yang kita harapkan sebenarnya adalah berubah karena belief. Bagaimana mengubah belief? Kan kurang lebih kayak gini gelas. Gelas ini udah diubah dengan bertahun-tahun dengan air kotor, ya. Jadi kalau kita bicara ini belief, udah diubah dengan gelas kotor selama ini, Pak. Jadi ini udah kotor beliefnya, malas, ya, cari muka, absen dititip. Gimana ngubah belief ini? Ya isi dengan air yang bersih. Supaya yang kotor ini nyampur, lama-lama tumpah dan sisalah air yang bersih. Pertanyaannya, bagaimana biar masuk? Kalau orang itu udah mental blocking, Pak. Dia udah mental blocking. Bapak mau isi 1 galon, tumpah semua, Pak. Maka jadilah sahabat semua orang. Jadilah sahabat anak buah kita, supaya ada celah kita memasukkan belief yang benar kepada dia. Bukankah konsep itu dilakukan para pendeta, para pastor, misionaris, para penginjil untuk mengubah orang? Dengan tentu tuntunan bantuan Roh Kudus, kita mengubah orang. Saya lakukan itu bertahun-tahun, puluhan tahun, di berbagai tempat. Memang ada orang yang tidak mau berubah. Ya, saya menerima itu sebagai realita hidup. Tapi saya percaya mayoritas orang masih mau dan bisa dirubah. Semoga menjawab, Pak. Semoga, Irvin, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Pak, saya punya pertanyaan Pak seperti ini. Ya, Misalnya pada profesi-profesi tertentu seperti guru. ya, Nah, dulu sebelum pandemi ini datang, guru itu harus stay di kantor, di
di sekolah itu dari pagi sampai sore misalnya. Ya. Tetapi dalam hari itu dia hanya 1 kali mengajar. Oke. Tapi dia dipaksa harus tetap peraturan harus tetap ada di kantor Ya. seharian. Nah, setelah pandemi ini, mungkin nanti Ya. setelah tetap muka kembali, apakah pilihan-pilihan untuk ya datang saja sesuai jam mengajar, baru setelah itu pulang karena mempertimbangkan misalnya masalah kesehatan gitu. Kalau kumpul terlalu banyak, nanti bisa membuat masalah penyakit yang baru gitu. Ya. Apakah pertimbangan-pertimbangan itu bisa menjadi sebuah pilihan bagi misalnya yayasan atau sekolah misalnya? Ya. Gini sih Irvin ya. Itu tidak bisa dibuat matematika rumus generalisir ya. Pertama, ada lagi pertimbangan personal, ada pertimbangan dari kelompok. Contoh gini, andaikan Irvin seorang guru muda yang masih mau belajar, kamu lajang tinggal di kos. Kamu kalau di rumah, wifi terbatas, lalu nggak punya teman. Sementara kamu butuh banyak belajar. Ya ngapain kamu pulang? Kamu di sekolah aja, tentu dengan prokes, gitu ya, jaga. Nah, karena kamu perlu mendevelop dirimu. Nah, tetapi ada orang lain, dia itu di rumah sembari jaga orang tua, di rumah wifi dia banyak, bahkan lebih sehat, yang ngapain dia di sekolah? Jadi itu sangat kasuistis tergantung kasus per kasus. Tetapi kalau saya ditanya, saya akan jelaskan, lakukanlah sesuatu yang membuat hidupmu growth. Growth secara kompetensi, knowledge, skill, dan attitude. Jangan melakukan karena kamu nyaman, apa yang disebut comfort zone. Comfort zone, no growth zone. Kamu nyaman, tapi nggak growth. Ya buat apa gitu. Ya, jadi apakah kemudian kita sering di sekolah ataukah sering di rumah atau apa, itu bagi saya itu situasi yang tidak bisa disamaratakan. Tapi pertanyaannya, apakah dengan pola itu engkau growth atau tidak? Nah, tadi kan saya udah jelaskan masalah kompetensi, knowledge, skill, dan attitude. Nah sekarang gini, bagaimana berlogika? Si A dan si B. Si A itu sebulan membaca 20 jam. Si B membaca hanya 4 jam. Lalu kemudian kita berharap si B ini bisa lebih hebat dari si A gitu. Kan secara normal tentu tidak gitu loh, Irvin. Itu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Apakah ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Dari saya, Pak Irvin. Oke, silakan Pak Jeffrey ya. Selamat malam, Pak. Ya, ini Ya, silakan. mau tolong tanya, Pak. Jadi, kalau misalnya ada seseorang, Pak, di masa pandemi ini, dia mau cari kerja, tapi karena memang sulit mendapat pekerjaan gitu ya, Pak. Ya, Pak. Akhirnya dia ambil yang memang ya sudah, karena buat untuk menutupi ekonomi gitu, Pak. Kerja apapun oke, padahal tidak sesuai dengan hatinya sebenarnya, Pak. Itu gimana, Pak? Nggak apa-apa ya, Pak? Jadi, halo, Pak? Sorry Pak, bisa diulang lebih persis pertanyaannya gimana Pak? Sorry saya kurang jelas nangkapnya. Ya, jadi ini juga pas baru kejadian juga, tadi saya ada teman telepon begitu. Dia bilang dia karena masa pandemi ini dia sulit cari kerja. Lalu dia bilang ya sudah, saya kalau ada info kerja apa saja, dalam arti cleaning service pun oke gitu. Padahal sebenarnya keinginannya yang lain begitu, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Oke. Itu Karena ya lagi situasi begini. ya, itu sih ini Pak. Ini jawabannya nggak mudah ya Pak ya, tapi kurang lebih gini sih Pak, koridor-koridornya. Pada dasarnya kan kebutuhan manusia itu ada kebutuhan pangan, sandang dan papan. Ya, makan.
Kalau orang udah sampai nggak bisa makan, Pak, gitu ya. Tapi kemudian dia itu gengsi jadi cleaning service ojek, yaitu konyol namanya, Pak. Tapi sekarang Bapak, seorang dia katakanlah manajer accounting di sebuah perusahaan, Pak. Lalu dia masih punya tabungan bisa hidup setahun lagi, aman rumah aman. Lalu masa dia terus kerja cleaning service, Kak? Itu kan mendegradasi value hidup dia dan citra dia, Pak, gitu loh. Ya menurut saya sih Hmm. ya kasih spare lah waktu cari 1 bulan jadi manajer accounting. Tapi mulai contingency plan. Kalau manajer accounting nggak dapat mungkin turun. Tapi apa ya sampai cleaning service. Jadi beda-beda Pak tingkat derajat leveling gitu. Nah, yang menarik juga adalah begini Pak. Sebenarnya namanya pekerja itu ada dua sisi dari si penerima kerja dan pemberi kerja. Contoh ini saya Pak. Saya sebagai pengusaha atau atasan. Ada orang teman Bapak manajer, Pak. Lalu dia melamar jadi operator input data, Pak, admin. Hmm. Katakanlah gaji dia biasanya dulu 20 juta, sekarang saya mau gaji UMR deh, Pak, 4 juta gitu. Hmm. Walaupun dia mau, saya mikir loh, Pak. Pertama, wah ini ntar saya udah ini mah cuman sementara. Saya udah ajarin dia capek-capek. Begitu 3 bulan ada kerjaan, pasti saya ditinggal. Ngapain gitu. Pertama. Yang kedua, wah ini orang tua susah diajar. Kalau yang muda kan gampang diajarin. Ntar dia ngajarin susah gitu. Yang ketiga, apalagi berusia. Waduh, usia juga 40 tahun. Saya mau marahin dia aja nggak enak. Mendingan anak muda dimarah-marahin masih gampang. Jadi memang tidak mudah Pak bagi orang yang sudah pengalaman, terutama berusia, cari kerja yang sesuai. Itu realita Pak. Tetapi tadi, kalau orang mendegradasi dirinya terlalu jauh, yang sampai tanda kutip merusak value dia, kan nggak mungkin dia cleaning service terus Pak. Hmm. Nah, tetapi kalau dia nggak punya pilihan, nah itu yang mungkin balik lagi tadi Pak, itu semua tawar-menawar yang memang nggak ada rumus matematika, harus dilihat aspek keuangan dia, aspek usia dia, keluarga dia, dan sebagainya. Gitu Pak Jeffrey. Tuh. Memang kalau saya lihat ya ini nggak ada pilihan kayaknya. Ya udah, kalau Oke, saya, kalau nggak ada pilihan sih saran saya diambil Pak. Ya dalam arti itu ya mungkin itu menjadi dia bagian dari lembah kekelaman yang dia harus lewati gitu Pak. iya, saya pikir gitu mungkin nanti kalau nanti siapa tahu gitu daripada nanti dia buat sehari-hari Pak dia nggak ada itu ya. Ya, ya. Sebenarnya salah satu pekerjaan sekarang yang banyak itu kurir Pak. Kurir kan di mana-mana banyak. Oh, Daripada cleaning service ya, kurir. Tetapi kurir itu kan butuh kerja fisik ya Pak ya. Karena mesti panas, hujan, ngantar barang gitu ya. Dan iya. gaji tentu juga kan nggak banyak ya gaji kurir gitu. Itu mungkin pilihan Pak gitu. Makasih ya Pak. Ya sama-sama Pak Jeffrey ya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin sebelum sampai pada konklusi, kita akan mengakhiri pertemuan kita sore hari ini. Saya ingin menampilkan informasi dari SU Indonesia. Ya, Bapak Ibu sahabat SU, pada 2 minggu depan, tepatnya di hari Jumat 24 September 2021, di jam yang sama, sejenak bersama SU Indonesia, SU akan hadir kembali dengan tema Hidup Bahagia Selama-lamanya, memelihara pernikahan setiap hari dan seumur hidup. Ini memang tentang pernikahan dan keluarga, dan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pertanyaan untuk orang-orang yang akan melangsungkan pernikahan atau yang sedang menikah, tentu akan dijawab oleh Ibu Anne Atkinson Parapak. Beliau adalah salah seorang penulis dan pembina pranikah dan pasutri. Informasi ini dapat Bapak Ibu lihat pada website ataupun juga media sosial dari SU Indonesia.
Dan informasi berikutnya, ya ada buku yang kami hadirkan, yaitu Karir, Panggilan, atau Pilihan. Bapak Ibu bisa memiliki buku ini dengan harga Rp50.000 dan dapat memesannya pada Saudari Indah. Nomor telepon ada pada layar kita masing-masing. Akan menolong kita untuk memahami kerja atau karir ini sebagai sebuah panggilan ataukah sebuah pilihan hidup. Ya, demikian informasi dari SU Indonesia. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ulbrich untuk memberikan konklusinya dan sekaligus menutup kita dalam doa. Baik. Ya, Pak Irvin dan Bapak Ibu semua, untuk konklusi, situasi pandemi itu tidak mudah dan tidak ada yang menjamin kapan persis akan selesai. Tapi di tengah ini selalu ada peluang untuk orang-orang yang berusaha dan dalam pertolongan Tuhan, dan termasuk begitu kita mencari kerja atau membina karir sesuai dengan passion kita masing-masing. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi, bermanfaat bagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita langsung tutup dengan doa penutup untuk nanti kita menyelesaikan acara kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk sore dan malam hari ini kami bisa diskusi sharing tentang bagaimana untuk peluang pekerjaan di tengah pandemi, bagaimana cara kami mendapatkan, dan bagaimana juga kami bertumbuh karir di tengah pandemi ini. Apapun yang disampaikan, biarlah bermanfaat bagi setiap kami yang hadir, bukan hanya untuk kami, termasuk kepada orang lain di sekitar kami. Manusia selesai berbicara, tapi Roh Kudus-Mu akan terus berbicara, membimbing kami, mengingatkan kami, menegur kami ketika kami di jalan yang salah. Maka kami akan menutup sesi malam hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.